saudara juga, pangkat kakak itu di Yapen Barat itu karena saudara saya ini dia dapat pasarnya tembus Hong Kong. Pasar ikan ya, tembus Hong Kong, lobster dengan kepiting apa begitu. Ya, di Yapen itu Yapen Barat itu tempat apa semua master plan-nya tuh semua sudah kita ya sebagai kemampuan kita sebagai anak Papua kita sudah hitung tempat sampai pabrik apa semua sudah beres. Saya cuma kasih gambaran aja ke Bapak. Nah, kalau ini nanti kita ketemu dan kita presentasi depan Bapak langsung karena semua sudah beres namun ya tinggal eksekusi. Ya, tinggal eksekusi namun jalan ke sana itu yang kita masih tetap bola-bola bagaimana sampai kita bisa terlaksana. Sudah beres itu rencana apa? Master plan-nya sampai dengan dia punya jumlah karyawan, dia punya alat apa semua sudah ada di master plan-nya. Yang kita presentasi langsung, bisa yang pembukuan Bapak bisa ikuti baca, semua kita sudah bereskan. Sudah ada, itu saya sampaikan gambarannya saja. Yang kelak mungkin kita bisa bertemu dan kita presentasi langsung di Pak Presiden. Namanya siapa? Pak Everest Konataba. Everest Konataba. Mount Everest, itu gunungan Himalaya ya. Ya, Everest. Ya. Konataba. Ya. Anak gitu, Pak. Saya kasih gambaran aja. Yapen. Ya, Yapen. Saya anak Yapen juga. Konataba ya. Daerah. Siap. Bapak saya itu terakhir pas saya ini karena basicnya dulu saya pendidikan matematika. Itu YPK ini mereka ini punya asrama di setiap kota studi. Jadi asrama ini sebenarnya mempersatukan kita anak Papua dari mana-mana semua kumpul jadi satu. Cuma sekarang asrama ini kan pemerintah karena pikirnya proyek masing-masing kabupaten bikin asrama masing-masing. Akhirnya tidak kumpul jadi satu-satu dipisahkan dan kita tidak ada persaingan di internal di asrama itu tidak ada. Jadi tidak tahu ini siapa yang belajar baik ini tidak ada. Itu satu yang berikut. Sekolah-sekolah di kabupaten ini SD itu tidak ada pelayanan, tidak ada guru-guru karena kabupaten sudah dekat-dekat. Jadi guru-guru SD mantri ini golongan sudah 4 ke atas itu sudah masuk ke SMK. Baik, jadi kekosongan. Terima kasih. Kedatangan Bapak datang, Pak Anies datang memang ada pro kontra. Namun saya mau ingatkan catatan buat Bapak, kita Papua ini toleransi beragama sangat baik. Jadi Bapak jangan khawatir soal bagian ini. Ini catatan buat Bapak ya. Jalan terus. Yang kedua itu yang pertama, yang kedua untuk pendidikan di Papua ini ya tadi Pak Ketua kami bilang pilot. Namun Papua ini daerah maritim, kelautan, jadi mungkin sekolah untuk para wisata itu harus ada. Karena saya lihat perkembangan pendidikan ini mereka hanya fokus yang kesehatan, pilot, namun bagaimana daya anak Papua bisa mampu kelola alam kita yang ada karena Papua di sisi wisata sangat baik. Ya mungkin Bapak juga tahu dan teman-teman semua tahu. Kalau Bapak mungkin ya Tuhan kehendaki duduk sebagai presiden, mungkin Bapak bisa perhatikan bagian ini. Karena Papua ini sangat luas. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Papua bersahabat. Ya, Papua sangat bersahabat. Selalu bersahabat. Ya, selalu bersahabat. Jadi Bapak jangan khawatir. Kita sangat toleransi beragama, kami sangat baik di Papua. Dan itu nanti soal apa? Sekolah satu adalah soal maritim, juga soal Ya. Baik. Ada satu kendala yang dilihat anak-anak Papua yang disekolahkan dengan beasiswa yang berkembang dari berbagai sekolah ke luar negeri baik S1, 2, S3. Banyak dari mereka yang ambil jurusan yang tidak relevan dengan kebutuhan daerah. Sepakat, betul. Ini persoalan yang jadi misalnya mereka ambil tentang bom apa gitu, tapi bikin bom apa gitu. Akhirnya pulang ke kebanyakan market dan banyak yang kerja akhirnya di perusahaan, di suatu. Ada juga yang tidak pulang. UMKM gitu. Kebetulan kan saya salah satu orang yang tergabung dalam kelompok UMKM. Jadi UMKM di Papua ini cukup harus diperhatikan juga, terutama yang kami bahas itu tentang masalah packaging di Papua. Contohnya seperti ini, Pak. Ini kita selalu ambil di Jawa, sehingga mungkin kalau Bapak kelak nanti duduk sebagai di satu, mungkin kami minta di Papua ada satu pabrik untuk bagian percetakan seperti itu, supaya nanti kami sudah tidak kita punya produksi sendiri, nanti internasional atau internasional packaging itu kita dapat sendiri dari Papua.
yang paling mendasar buat kita di Indonesia ini adalah perekonomian itu terintegrasi. Integrasi itu artinya mobilitas. Sistem logistik tadi baik, sehingga harga barang di mana saja kira-kira setara. Kalau dibilang sama, tidak ada yang barang yang namanya harganya sama, tapi setara. Kalau setara, kita akan bisa merasakan perekonomian Indonesia. Barangkali bukan hanya ini, tapi banyak sekali kebutuhan migrasinya masih dikirim dari luar. Ya, belajar. Karena waktu itu buat sekolah dari Jepang. Dulu namanya JJB, sudah Jepang. Saya dari Indonesia. Ada paling coba sekolah Jepang. Saya dokter muda yang sekarang sementara koas di saya sementara koas di rumah sakit Dok 2. Tahun puji Tuhan tahun besok sudah selesai koas. Cuma yang menjadi kendala tuh kami punya rumah sakit di belakang fakultas itu dari mulai tahun 2016 itu sampai sekarang macet. Jadi mungkin setelah ini Bapak jadi presiden, saya minta dan kami semua minta untuk rumah sakit itu dilihat. Rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan. Sudah selesai. Mulai tahun berapa? 2016. Siap. Rumah sakit Pemda sekarang pemerintah. RSUD. Iya. Soal pendidikan ini yang barangkali paling penting di antara semua. Karena yang pertama kesejahteraannya kurang, Pak. Contoh teman-teman kami yang ada di daerah Lamijaya, itu gaji CPNS itu 2.400.000. Dari daerah Pirime mau pergi ambil uang di Tio itu naik ojok 50.000, sementara uang di ATM itu hanya 2.400.000. Beli garam, beli bensin, beli segala macam itu tidak cukup. Nah, kita mau bicara tentang TPB di tingkat kabupaten ini saja kecil. Terus kami mau daftar dapat sertifikasi, kan program baru dari kementerian harus 5 tahun, nanti kementerian yang kasih undangan melalui akun belajar kita, kemudian kita nanti tes lagi baru dapat sertifikasi. Ini proses terlalu panjang. Kita mau pikir nasib kita, sementara anak-anak ini juga kita harus urus begitu. Makanya saya pikir wah ini kesejahteraan guru ini penting sekali. Kita sudah dorong berusaha sampai bahkan kita kemarin dorong ke MMG koalisi kepala sekolah di Papua, kemudian naik sampai ke DPR RI Komisi 2 pembahasan tentang hari ini kan SMA mau dikembalikan ke kabupaten kota. Sementara di kabupaten kota kesejahteraannya tidak bagus. Guru tidak kasih kesejahteraan guru tidak sesuai dengan tingkat kemahalan. Mau dibalikin lagi. Iya Pak, kita di Papua SMA dikembalikan ke kota. Kabupaten kota. Oke. Cuma gitu juga yang dulu kita lihat kekurangannya dulu, kemudian ya salah satu sebabnya kesejahteraan. Oke, siap. Terima kasih.